Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pemohon I, yakni kubu paslon I Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hal tersebut sebagaimana amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK, Jakarta. Terdapat 3 hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat, diantaranya Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Arief Hidayat. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai dalil kubu Anies Muhaimin soal dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran tidak beralasan menurut hukum. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mahkamah terkait dalil kubu Anies Muhaimin yang menyatakan KPU selaku pihak termohon diduga tidak netral dalam tahap verifikasi dan penetapan pencalonan Prabowo Gibran. Mahkamah menegaskan, putusan 90 tentang syarat usia Capres-Cawapres 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tidak serta-merta batal meski adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2, MK/MKL, 11/2023. Adapun putusan MK/MK tersebut menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat etik terkait proses memutus perkara 90, PU 21/2023. Selain itu, Mahkamah menilai tindakan KPU selaku termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, PU-XX, 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 sehingga, menurut Mahkamah, perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2023 dinilai telah sesuai dengan apa yang diperintahkan putusan MK 90/2023. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak melanggar hukum terkait dugaan politisasi penyaluran bantuan sosial. Dalam pertimbangan hukum untuk putusan PHPU yang diajukan pemohon I Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu, Mahkamah berpendapat, tidak menemukan bukti mengenai adanya penyaluran bansos yang menguntungkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut merupakan pertimbangan Mahkamah berdasarkan pernyataan 4 menteri yang sempat dipanggil MK untuk memberikan keterangan beberapa waktu lalu. Di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Sri Mulyani, dan Mensos Tri Risma Harini. Atas alasan tersebut, Mahkamah tidak menilai tindakan Presiden Jokowi soal penyaluran bansos sebagai pelanggaran hukum. Mahkamah mengaku, tidak menemukan hubungan sebab akibat antara penyaluran bansos oleh pemerintah dengan dampaknya terhadap paslon Prabowo Gibran.